Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 29 Oktober 2025. Pekan biasa ke-30, ofisi pekan kedua, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa, dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan berdegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan, Kau selami lubuk hati, hidup kami Kau sayangi.
Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Mazmur 38. Semua makhluk takluk kepada kesia-siaan, karena Dia yang telah menaklukkannya. Aku berkata dalam hati aku, hendak hidup hati-hati. Jangan sampai aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak mengekang ucapan mulutku, selama orang jahat menentang aku. Aku diam 1000 bahasa dan membisu, meskipun aku cemar tertekan oleh derita. Hatiku merasa panas seperti terbakar. Bila ku ingat sengsaraku, rasanya seperti api menyala. Akhirnya ku buka juga mulutku. Ya Tuhan, beritahukanlah akhir hidupku. Singkapkanlah sisa hari-hariku, supaya aku tahu betapa singkat hidupku. Sungguh umurku kau batasi beberapa jengkal saja, dan jangka hidupku tidak berarti bagimu. Sayang manusia hanya asap belaka, tiada ubahnya dengan gambar bayangan. Sayang bagaikan khayalan manusia berlalu, percumalah segala kegelisahannya. Ia menimbun-nimbun kekayaan, tetapi ia tidak tahu siapa yang menikmatinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Dan sekarang apa yang dapat kuharapkan ya Tuhanku? Padamulah ku taruh harapanku. Bebaskanlah aku dari segala dosaku. Jangan biarkan daku ditertawakan orang dungu. Tadinya aku diam 1000 bahasa dan membisu. Sekiranya Engkau mau bertindak. Singkirkanlah cambukmu daripadaku. Aku hancur lulu karena pukulan tanganmu. Engkau menghukum manusia karena kesalahannya. Dan bagaikan gegat Engkau merapuhkan badannya. Sayang manusia hanya asap belaka. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, dan condongkanlah telingamu kepada seruanku. Janganlah tuli terhadap jeritan tangisku, sebab aku hanyalah pendatang dalam rumah-Mu, perantau seperti semua leluhurku. Palingkanlah wajah kemurkaan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku meninggal dan tiada lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Aku percaya pada kasih setia Allah sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 51. Yang berbangga hendaknya berbangga dalam Tuhan. Mengapa engkau bangga atas kejahatan, hai pahlawan gadungan? Hai orang mursyid yang palsu, mengapa terus-menerus engkau menabung pikiran busuk? Tajam bagaikan pisau cukur sindiran lidahmu, hai ahli penipu. Engkau memilih kejahatan dan bukan kebaikan.
Engkau mengatakan dusta dan bukan kebenaran. Engkau suka akan segala macam omonganmu yang merusak dan menipu. Semoga Allah membinasakan dikau dengan pukulannya, memusnahkan dikau untuk selama-lamanya. Semoga ia menyeret engkau keluar dari rumah dan mencitu anakmu hidup-hidup dari bumi. Melihat itu orang jujur akan takut, tetapi kemudian mereka tertawa. Lihatlah dia, inilah orangnya yang tidak sudi berlindung pada Allah. Dia menaruh harapan pada kekayaannya. Dia percaya pada tipu muslihatnya. Tetapi aku bagaikan pohon berbuah. Aku tumbuh di rumah Allah. Percayalah pada kasih setia Allah, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Allah kekal, sebab engkau telah bertindak. Aku hendak memaklumkan namamu, sebab engkau baik hati terhadap sahabat-sahabatmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada kasih setia Allah sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia, bab 24 ayat 1 sampai 10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik,
dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-555. Betapa patut dicintai kemanusiaan suci Tuhan Yesus. Setelah menempatkan dirimu dalam luka yang tersuci pada tangan kanannya, engkau bertanya kepadaku, bila satu dari luka-luka Kristus tersebut membersihkan, menyembuhkan, menenangkan, menguatkan, mengobarkan, dan menggairahkan, apalagi kelima luka yang menganga di kayu salib. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian
dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami semua yang menamakan diri orang Kristen menjauhkan segalanya yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristen sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam channel ibadat bacaan Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.